Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal tentang rasa takut. Setiap kita pernah punya rasa takut, setiap kita pernah merasa takut. Tapi kalau takut pada ular, takut pada ketinggian, itu hal yang sangat umum biasanya, karena mungkin ada pengalaman yang pahit di masa lalu. Tapi rasa takut yang saya ingin kita coba renungkan adalah rasa takut yang bersumber dari diri kita sendiri. Kita bisa melihat objek yang sama, tapi ada orang nggak takut, kok kita bisa takut. Kita bisa melihat pengalaman yang sama. Saudara, saya coba mengutip satu statement dari Brian Tracy. Brian Tracy ini, saudara, ada beberapa versi memang, tapi saya baca dalam satu buku. Dia ini awalnya adalah orang yang gagal, memutuskan tidak melanjutkan sekolah sampai SMA. Selesai SMP, dia langsung bekerja. Tetapi kemudian dia merenung, pada usia 21 tahun dia mulai berpikir, apakah hidup saya hanya sebatas buruh kasar, bekerja di pabrik, seperti itu. Tetapi dia belum tahu mau buat apa, ditinggalkan pekerjaannya, dia mengendarai mobil, mulai keliling beberapa negara Eropa, begitu. Akhirnya dia buat satu keputusan, dia orang Kanada, kemudian pergi ke Amerika, dan melanjutkan studi menyelesaikan SMA-nya. Setelah itu sambil bekerja, dia kuliah lagi, ngambil bachelor, kemudian master. Dan akhirnya saudara tidak nunggu lama, dia bisa menjadi pemimpin di perusahaan dia bekerja. Dan bahkan sekarang ini ada di beberapa negara di dunia, dia punya perusahaan. Dan dikenal sebagai seorang konsultan leadership, Brian Tracy, saudara. Dan dia sebenarnya, ini saya nggak terbaca ya, di bawah ini semua tulisannya adalah bebaskan potensi diri Allah, diri Anda, untuk capaian yang tidak terbatas. Artinya apa dia katakan begini, jangan batasi. Bahwa saudara itu sebenarnya diberikan Tuhan sebuah kemampuan yang melampaui potensi, yang melampaui apa yang saudara ingin capai, atau yang sudah pernah capai hari-hari ini. Dia mengatakan begini, dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan atau kekalahan. Yang kedua, rasa takut akan kritik dan penolakan. Tadi saya katakan kadang-kadang rasa takut itu bersumber dari diri kita. Coba, takut gagal kan dari diri kita. Takut kalah kan dari diri kita. Bahkan ada mengatakan kalau orang takut kalah, seringkali kalah sebelum bertanding. Mentalnya udah jatuh duluan. Yang kedua, takut kritik, takut penolakan. Karena saudara, dua-dua ini kenapa ditakutin? Karena kita merasa ini menyangkut harga diri. Kalau saya gagal, harga diri saya rusak. Betul? Kalau saya ditolak, harga diri saya di mana? Jadi lebih banyak sebenarnya karena kita coba mempertahankan egonya kita. Tetapi dengan cara yang negatif, saudara. Takut. Ada dua pendekatan orang yang berhasil katanya. Bukan Brian Tracy yang mengatakan, tapi seorang tokoh yang lain memberikan kata-kata bijak begini. Ada orang mencapai keberhasilan dengan cara menghindari kegagalan, tapi ada orang mengejar kesuksesan. Mungkin kita katakan dua ini kan sama saja. Sebenarnya enggak. Kalau orang menghindari kegagalan sama dengan takut gagal, dan dia tidak berani mencoba sesuatu yang baru karena enggak mau gagal. Tapi kalau orang mengejar sukses, dia enggak peduli mau berhasil atau enggak, berarti saya coba dulu. Saya nggak akan tahu saya berhasil, saya bisa atau tidak sebelum saya mengerahkan semua potensi diri saya. Inilah tipe orang sebenarnya mengejar sukses. Jadi saudara, inilah kehidupan kita. Ini hidup kita. Nah, saya ingin ajak kita belajar dari Alkitab, saudara. Bagaimana kita memahami fakta-fakta. Bahwa sesungguhnya perspektif kita, masih ingat minggu lalu saya bicara perspektif, saudara. Perspektif kita akan sebuah fakta itu sangat mempengaruhi penilaian kita pada fakta tersebut. Satu contoh dalam Alkitab yang kita ingin lihat adalah bagaimana rasa takut itu terhadap realitas. Dalam Bilangan pasal 13, ini kisah tentang Musa. Setelah Musa berhasil membawa Israel keluar dari Mesir, dan sebelum mereka sampai ke Kanaan, maka Musa memilih 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kemudian Musa katakan begini, maka Musa menyuruh mereka
untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara, ada satu persyaratan yang diminta Musa kepada mereka. 12 pengintai ini, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Tabahkanlah hatimu. Artinya apa? Buat kebulatan hati, kuasai hatimu, kuasai dirimu. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa melihat fakta secara objektif. Tidak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi. Tidak dipengaruhi oleh apapun, saudara. Itu yang Musa inginkan terjadi pada 12 pengintai ini, saudara. Nah, kemudian dikatakan mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu daripada Soan di Mesir. Jadi saudara, ini adalah kota-kota yang harus mereka lalui untuk sampai ke Kanaan. Nah, kemudian saudara, lihat. Ternyata dari 12 orang ini, ada secara alami terpisah jadi 2 kelompok dalam memahami sesuatu, memahami fakta, saudara. Yang satu, saya coba kategorikan mereka melihat Kanaan dengan perspektif negatif. Apa kata mereka? Sesudah lewat 40 hari, jadi 40 hari pengintaian, saudara, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Sesuai pesan Musa, bawalah sedikit, betul? Mereka bawa hasil. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, perhatikan, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Perhatikan, dan memang, bagus kalimat ini. Memang, fakta. Betul? Dan memang, hanya, nah ini yang jadi masalah. Hanya, tetapi, halo, kan kalau udah kata tetapi dalam bahasa Indonesia, tetapi sama dengan membatalkan sebelumnya itu. Tetapi, halo, yang suka bahasa, paham ya? Tetapi hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka mulai menceritakan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Saudara-saudara mungkin paham ya, bagi kita-kita yang pernah belajar atau mungkin pernah terlibat dalam satu organisasi apa begitu, selalu dikatakan buatlah analisis. Yang sering dikenal adalah SWOT. Lihat kekuatannya, lihat kelemahannya, lihat peluangnya, lihat ancamannya, betul? Dan saudara-saudara, ini yang Musa pesankan kepada 12 pengintai. Coba lihat negeri itu potensinya apa? Peluang kita di mana? Tapi lihat juga ancamannya di mana? Kekuatan kita di mana? Kekuatan mereka di mana? Kelemahan mereka di mana? Kelemahan kita di mana? Itu pesan Musa. Tapi orang yang negatif, dia hanya cerita sedikit tentang peluang. Memang negerinya itu hanya ancamannya.
Hanya lawan kita itu loh besar-besar. Kebetulan ada orang PON di sini. Hanya lawan kita. Wow. Saudara-saudara, seringkali kita hanya itu membuat buyar semangat orang. Hanya, memang sih, hanya. Tadi kan, memang negeri itu kaya. Banyak susu, madu, anggur. Hanya, nah ini sudah jadi masalah. Saudara, kadang-kadang kalau saudara lihat peluang, saudara lihat hanyanya atau memangnya. Saudara lihat. Nah mereka di perspektif negatifnya hanya bangsa itu. Kuat. Ada ini, ada itu, anak itu. Nah saudara perhatikan lagi. Saya mengutip satu tulisan dari seorang peneliti, Hans Rosling. Dia mengatakan begini. Realitas terkesan lebih menakutkan daripada sesungguhnya. Karena yang Anda dengar tentangnya telah dipilih oleh filter perhatian Anda sendiri. Atau oleh media, tepatnya karena kejadian-kejadian itu menakutkan. Jadi seringkali saudara ada orang menceritakan melebih-lebihkan. Nanti saudara lihat, akhirnya rakyat, umat Israel sangat terpengaruh dengan perspektif negatif ini. Saudara lihat, seringkali berita buruk itu lebih disukai orang daripada berita baik. Fakta, betul? Orang lebih suka mendengar kabar buruk daripada kabar baik. Maaf kalau saya katakan, kadang-kadang saya agak bingung kenapa media kita lebih banyak menceritakan masalah-masalah daripada hal-hal yang baik, saudara. Lebih suka menceritakan yang gagal daripada yang berhasil. Saudara, kenapa orang-orang lebih suka mendengar berita buruk daripada berita baik? Ini terjadi sejak zaman Musa, saudara. Apalagi yang menceritakan itu, yang 10 orang ini membesar-besarkan hanya bangsa itu kuat. Wah, semua ini dikuasai ini. Jadi saudara-saudara, kemudian di Hans Rosling juga mengatakan begini, ketakutan alami kita pada kekerasan, penyanderaan, pencemaran, ataupun resiko gagal dan sebagainya tadi itu, secara sistematis menilai resiko-resiko tersebut terlalu tinggi. Jadi saudara, tanpa kita sadari, kita berpikir resiko yang terlalu tinggi, padahal faktanya nggak begitu. Ini persoalan, saudara. Ini masalah mental. Jadi zaman Musa itu yang terjadi, saudara. Sehingga lihat, saudara, lihat. Kemudian Kaleb dari pihak yang sebelah, saudara, dia katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Gimana, saudara? Memang mereka nggak menyangkal. Ini sebenarnya Kaleb dan Yosua. Mereka menyangkal bangsa itu bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Nggak menyangkal. Tetapi kita akan mengalahkannya. Lihat, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata yang 10 orang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bandingkan dua kelompok ini. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Sebenarnya dua-dua benar. Hanya bedanya perspektif. Yang satu punya mentalitas pemenang, yang satu pecundang. Di situ bedanya. Bagi orang pecundang semuanya menakutkan. Tapi bagi pemenang tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, inilah hidup. Hidup dunia kita dikuasai oleh orang-orang pecundang sebenarnya. Selalu menyebar yang negatif. Nggak bisa kamu. Mana mungkin kamu. Satu contoh ya. Saya suka katakan kepada orang-orang tua di kampung. Saya bilang, orang-orang tua. Kalau anak kita merantau ke kota, tolong kasih nasihat yang positif. Jangan dianggap itu nasihat baik.
Ternyata nasihat kita itu bisa menjemput anak kita. Misalkan begini, anakku tahu diri kau ya, kita orang susah. Bapakmu orang susah, opungmu pun orang susah. Jadi tahu diri kau, kalau di kota kau, carilah yang selevel dengan kita. Hanya berkumpullah orang-orang susah. Kalau orang-orang susah berkumpul diskusinya tentang kesusahan. Betul saudara? Harusnya orang tua katakan, memang kita orang susah anakku, tapi kau harus lebih hebat. Bila perlu buat nama kampung kita harum. Kan begitu kan? Ini enggak, tahu diri kau anakku ya. Kita orang susah, opungmu orang susah. Gimana saudara? Akhirnya kesusahan menurun. Dari kakek ke bapak ke anak. Saudara-saudara, mungkin orang tua ingin katakan supaya anak tahu diri, jangan punya kebutuhan berlebihan, jangan ini. Tapi di sisi lain masalah mental. Masalah mental saudara. Sekali lagi saudara, itu yang terjadi. Lihat, ketika Kaleb dan Yosua melihat peluang, tapi orang ini saudara, lihat. Mereka lebih kuat daripada kita. Akibatnya apa saudara? Lihat dampak yang negatif. Makanya Pengkhotbah pasal 10 mengatakan begini, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat. Berita negatif lebih berpengaruh daripada berita positif. Buktinya lihat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba lihat, saudara lihat. Memang di Mesir mereka sebagai apa sih? Budak kan? Tapi orang susah selalu membandingkan lebih susah mana di sini atau di sana. Jadi bandingkan adalah susah dan susah. Halo? Itu mental pecundang begitu, sudah. Mental kalah ya begitu. Hampir sama saudara. Pernah punya pengalaman, anak kita pulang ke rumah bawa rapot, ranking 30. Kita tanya, kok 30? Kawanku 35. Coba. Dia tidak bandingkan dengan yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi dia bandingkan dengan kawanku, 35. Nah coba lihat. Ini sama. Baiklah kita pulang ke Mesir. Memang di Mesir mau ngapain? Budak di sana. Tapi hanya bandingkan susah mana di sini atau di sana. Oh susah di sini ya, bagus kita pulang ke sana. Tidak pernah berpikir bagaimana mengubah hidup. Padahal Tuhan bawa mereka dari Mesir untuk mengubah hidup mereka. Mengubah bangsa Israel, betul saudara? Tapi mereka katakan, baik kita pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka mau cari pemimpin yang berpikir mundur. Bukan berpikir maju. Karena Musa, Harun berpikir maju. Mereka nggak suka. Mereka cari pemimpin yang selevel dengan mereka. Saudara coba lihat. Saya pernah katakan ketika saya memberikan satu seminar saudara tentang leadership, saya katakan begini. Anda mau cari pemimpin yang bisa bawa Anda naik, ataukah seorang pemimpin yang mau hidup bersama dengan Anda dalam level Anda? Mereka katakan, ya merakyatlah Pak yang sama-sama kami. Oke lah, carilah pemimpin yang bersama Anda dan Anda akan begitu terus selamanya. Setuju nggak saudara? Harus cari pemimpin yang bisa bawa kita maju. Memilih pemimpin yang bisa bawa kita naik. Karena kita ingin memperbaiki kehidupan kita. Tapi ini Israel. Ayo cari pemimpin yang bawa kita mundur ke Mesir. Yang bawa kita ke masa lalu. Saudara lihat pengaruh perspektif negatif dari 10 orang tadi. Orang-orang mulai dibuat lemah saudara.
Tetapi lihat lagi, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu adalah luar biasa baiknya. Selalu melihat bahwa ini peluang bagi kita. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Hebat gak saudara? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Hati-hati saudara, jangan takut. Sekali lagi, jangan izinkan rasa takut saudara menakut-nakuti saudara. Rasa takut harus dilawan saudara. Lihat peluangnya. Bukan lihat ancamannya, lihat peluangnya. Ancaman tinggal diselesaikan. Peluang kita ambil. Amin saudara. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan tantangan itu. Supaya peluang itu jadi milik kita. Itu yang dikatakan di sini. Kita akan kalahkan mereka. Kita akan telan mereka karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita. Saudara, kelebihan pemimpin yang takut akan Tuhan adalah dia tahu Tuhan ada di pihak dia. Sementara yang 10 mungkin membandingkan kekuatan lawan dengan kekuatan mereka. Dan mereka merasa, wah mana mampu kita. Tapi kedua orang ini melihat kekuatan mereka plus kekuatan Tuhan. Pasti akan mengalahkan mereka. Saudara, seberat apa tantangan hidup ini? Tergantung bagaimana saudara melihat diri saudara. Kalau saudara bertarung sendiri, ya. Saudara akan kalah. Tapi selama saudara mengatakan, ada Tuhan di pihak kita. Dan saudara lihat, akhirnya, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan intervensi saudara. Ketika dua orang, Yosua dan Kaleb, yang bawa berita dengan perspektif positif, ini diserang, ingin dibunuh. Tuhan intervensi. Lihat, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda, mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Coba lihat, Tuhan katakan, bukankah udah banyak tanda yang kulihat, yang kuperlihatkan kepada mereka? Kok masih gak percaya sama aku? Dimulai ketika mereka ada di tepi laut, Firaun dan pasukan di belakang, tapi mereka bisa lewati laut dengan kondisi kering. Di saat mereka nggak punya air, cuma diketok batu keluar air. Di saat mereka minta makanan, dikasih mana setiap hari. Di saat mereka minta daging, dikasih burung puyuh. Dan berbagai keajaiban Tuhan lakukan pada mereka. Tapi tetap nggak percaya, karena memang masalah mentalitas, pecundang saudara. Ada seorang atlet saudara, pemenang olimpiade, dia pernah dapat 9 medali olimpiade, seorang seperti Carl Lewis. Medali terakhir yang dia dapat adalah lompat jauh. 4 olimpiade berturut-turut dia selalu dapat medali emas di sprint sudah, dan kemudian 400 meter berganti itu. Jadi dia koleksi udah 8 medali. Tapi olimpiade yang keempat, dia memutuskan saya hanya ikut lompat jauh. Saya yakin saya akan dapat medali emas. Setelah dia berhasil, seorang wartawan mencari dia. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Anda akan dapat emas? Dan memang ternyata Anda dapat emas dari lompat jauh. Dia katakan begini, keberhasilan saya dalam olimpiade sebelumnya, itu membuat saya yakin pada diri saya, bahwa saya masih bisa. Keberhasilan saya di masa lalu. Jadi saudara-saudara, biasakan diri untuk menjadi orang yang berhasil. Dan keberhasilan itu mendorong saudara untuk melihat masa depan dengan optimis saudara. Coba lihat. Lihat, Tuhan akhirnya berfirman pada Musa, berapa lama lagi? Sudah banyak mujizat. Tapi akhirnya Tuhan marah. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka.
tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Siapa mau dibinasakan Tuhan? Bukan musuh orang Israel, tapi orang Israel sendiri. Mau dikasih penyakit sampar untuk membunuh mereka semua. Ingat saudara, Tuhan pernah lakukan menghanguskan bumi. Membinasakan bumi lewat air bah. Betul? Dan cuma ambil satu keluarga. Dan Tuhan ingin ulangi kisah itu tapi hanya untuk bangsa Israel. Aku akan bunuh mereka semua. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah tertarik pada orang yang pengecut. Tidak pernah tertarik orang yang selalu tetapi. Nggak pernah tertarik saudara. Karena itu saudara kalau lihat Alkitab, selalu Tuhan katakan apa yang kau mau. Yesus kalau ada orang sakit dia kata apa yang kau mau, betul? Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Artinya apa? Jadilah seperti imanmu. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita Tuhan akan berarti enggak. Tuhan enggak tertarik saudara pada orang-orang yang cengeng. Setuju saudara? Lihat. Tuhan tidak berpihak pada orang-orang yang tadi bersungut-sungut. Tapi Tuhan berpihak pada dua orang ini. Yosua dan Kaleb. Perhatikan. Syukurnya ada Musa yang mengatakan ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Saudara-saudara, kadang kita nggak pernah tahu, ternyata ada orang berdoa untuk kita. Supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, karena itu saudara, saya katakan khususnya bagi orang-orang tua, tetaplah doakan anak-anak. Orang-orang dekat dengan kita. Ampuni dia Tuhan. Saudara tahu, Ayub dalam Alkitab mengatakan, karena dia orang kaya, setiap anaknya itu setiap hari buat pesta. Tapi setiap anak selesai pesta, Ayub menaikkan korban, membakar korban pada Tuhan. Siapa tahu hari ini anakku berbuat salah, betul? Kita mungkin gak pernah sadar ada orang berdoa untuk kita. Amin saudara. Orang-orang muda, mungkin engkau gak sadar orang tua mendoakan engkau. Tapi kita gak pernah tahu. Ampunilah kami Tuhan, ampuni anak-anakku, ampuni keluargaku, ampuni dia. Sehingga kita mesti bisa diberkati Tuhan. Musa luar biasa saudara. Akhirnya apa kata Tuhan? Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh negeri. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah apa? Tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku itu tidak akan melihatnya. Saudara baca sejarah. Semua orang yang lahir dari Mesir, tidak ada yang sampai ke Kanaan. Hanya 2, kecuali Yosua dan Kaleb. Betul saudara? Artinya apa? Engkau tidak percaya kan? Ya udah, kau nggak usah masuk ke sana. Kau kan nggak percaya. Kan katakan nggak mungkin, ya udah memang nggak mungkin untukmu. Tapi ketika Yosua ya itu kita akan kalahkan mereka. Nah, karena kamu kira itu, oke, kamu masuk ke sana. Saudara pilih di mana saudara? Ada banyak janji Tuhan bagi kita. Tapi yang Tuhan mau adalah, mari miliki perspektif positif. Mengalahkan rasa takut saudara. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia akan mengikut aku dengan sepenuhnya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Pilihan ada pada saudara, mau menang atau mau kalah. Jangan izinkan rasa takut menakut-nakuti saudara. Amin saudara. Tuhan kiranya memberkati kita.